marak, yaitu Suzuya Mall, pusat perbelanjaan terbesar di Aceh, tertimpa musibah yaitu kebakaran. Nah, jadi kita udah sampai di belakang sebelah kanan kita adalah Suzuya yang katanya habis terbakar semuanya. Ini mungkin masuk angin, nanti kita pulang ya. Kita berhenti ya? Hah? Kita jalan. Kita berhenti aja deh. Jadi Suzuya ID beralamat di Setui dan belum ada dugaan mengapa bisa terjadi kebakaran hebat seperti ini. Jadi semalam kemarin sudah berhasil dipadamkan pada pagi kemarin, kemudian pada malamnya api juga berkobar lebih besar lagi sampai ini juga. Damkar juga masih bergerak ya sampai saat ini. Jadi teman-teman di lantai atas diperkirakan habis terbakar semua, tapi di lantai paling bawahnya kita lihat di sini masih aman sih, ada apa-apa. Cuma kita belum tahu di dalamnya seperti apa. Tapi untuk sekilas kita lihat memang dari luar pasti di dalamnya juga tidak aman lah. Kemarin jadi jam berapa tuh ya? Kira jam-jam 11 gitu lah ya. Sekarang apakah sudah ditemukan apa penyebab terjadinya kebakaran? Belum. Untuk apa namanya investigasi awal, kira-kira kenapa nih bisa terjadi kebakaran? Nggak tahu sih ya saya, tapi ada dugaan karena korslet listrik. Nah kemudian kan banyak netizen yang bertanya kemana mobil pemadam kebakaran yang seharga 17 miliar. Oh, yang 17 miliar itu ya. Fire Gun yang dibeli di Amerika kan? Iya. Katanya kan juga kemarin ada diverifikasi nih di salah satu media online, katanya mobil itu memang bisa dipergunakan. Iya. Nah, tapi kita nggak pernah tahu nih kenapa pada saat terjadi kebakaran di Suzuya Mall mobil itu tidak dipergunakan. Ada satu statement yang katakan bahwasanya terjadi kerusakan di mobilnya. Iya, tetapi ada statement pejabat juga yang mengatakan bahwa mobilnya baik-baik saja, tapi tidak bisa diturunkan dikarenakan listrik yang ada di daerah sini belum ramah lingkungan. Nah, sebenarnya kan itu alasan klasik ya menurut pandangan saya, bahwasanya kalau memang fire gun itu bisa digunakan, tidak mesti harus mendekat gitu kan. Karena kan dia kan punya alat yang sangat canggih. Jadi bisalah menyemprot air dari jarak yang jauh. Iya. Karena kan per detiknya itu sekitar 5.000 kekuatan semprotan dari mobil tersebut. Sehingga ini kan sangat disayangkan gitu. 17 miliar mobil itu tapi tidak dapat digunakan. Apakah ini terjadi kesalahan teknis
atau tidak ada tenaga ahli itu mau mengoperasikan mobil tersebut? Itu yang jadi pertanyaan kita hari ini. Nah, kan begitu, karena mobil itu pada saat sudah dibeli pada masa pemerintahan Abu Toto pada saat itu ya, belum pernah digunakan sama sekali. Ya, belum pernah digunakan sekali, cuma hanya dideklarasikan di media-media cetak pada saat itu. Kita bangga punya mobil yang sangat super canggih yang diperuntukkan untuk pemadam kebakaran. Namun pada hari ini, pada saat dia dibutuhkan, ternyata dia tidak datang. Saya sangat bertanya-tanya, apakah mobil itu tidak ada tenaga teknis atau profesional yang dapat mengoperasikan mobil itu, atau memang terkendala di segi hal yang lain, gitu ya. Dan inilah nih sahabat daerah kejadian yang hari ini yang terjadi. Kemarin kita nggak sempat meliput karena memang apinya sangat besar, berkobar-kobar, sehingga kita tidak mau menghalangi proses para pemadam kebakaran ini untuk memadamkan api di sana, sehingga kita hanya memantau dari jarak kejauhan ya dia. Nah, maka hari ini karena apinya sudah padam, kita mencoba meliput ke lapangan. Tapi hari ini kita belum bisa berdiskusi mewawancarai salah satu masyarakat di sini ya, karena memang keadaan sini belum kondusif gitu. Karena memang teman-teman dari tim pemadam kebakaran yang dikerahkan dari Kota Banda Aceh dan Aceh Besar sudah turun ke sini, dan tentunya mereka akan masuk ke dalam tuh dia untuk memastikan bahwasanya tidak ada lagi percikan api yang akan munculkan seperti kemarin. Karena kan isu pertama kemarin itu sahabat daerah, bahwasanya apinya sudah padam, tapi ternyata belum padam. Ternyata di pukul 20.00 terjadilah kebakaran yang sangat dahsyat ya kan. Itulah, kita saksikan masih teman-teman dari pemadam masih melakukan kegiatan. Kita lihat dulu. Ada di apa? Enggak. Kita coba ngambil situasi di tempat TKP ya. Inilah antusias masyarakat di sini yang sedang melihat suatu musibah yang terjadi di Suziah Mall ya. Karena kita memang tidak bisa masuk ke dalam. Saya sebenarnya pengen sekali ya untuk mencari yang terdekat di sana, tapi kita tunggu kondisi dulu agar kita bisa masuk ke dalam ya. Nah, inilah situasi saat ini sahabat daerah di pukul berapa nih? Saya lihat dulu situasi di pukul 15:10 waktu Indonesia bagian barat. Inilah kondisi Suziah Mall yang merupakan salah satu mall terbesar di Aceh ya, yang menjadi pusat pembelanjaan di masyarakat Aceh, yang biasanya kita memang ngabuburitnya ke Suziah Mall ya. Tapi hari ini Suziah Mall sudah terbakar hangus. Om Hunter hadir. Masyarakat semua antusias mengambil gambar ya. Ya, tapi untuk arus lalu lintas terpantau masih sangat lancar ya lihat. Karena memang ada beberapa polisi di sana yang sedang mengamankan proses pemadaman api, dan juga mereka ikut antusias ya. Lihat. Cukup. 8. Jadi? Jadi kemarin juga sempat dikabarkan teman-teman. Mobilnya ambil air. Ya. Harus ke sana. Mobil ini ambil air terus di sana. Ya. Ya, di sini yang siram mobil ini. Ya. Masih ada asap-asap dalam. Oh iya, masih ada asap tuh di bawah. Ya, masih di dalamnya masih ada. Masih ada percikan api lah ya. Maka harus dipadamkan di lantai berapa tuh? 2, 3, 4, 5 tadi. 5 ya. 1, 2, 3, 4. Oh 3, ternyata 4. 2, 3, 4, 4. Kemarin kita tahu kan ada juga pemadam kebakarannya yang memang mereka itu mengalami pingsan ya, karena memang mereka menghirup udara dari hasil kebakaran Suziah ini. Yang kita apresiasi lah untuk para pemadam kebakaran yang dari kemarin ya, yang ikut memadamkan api di sini.
Berarti ada 3 ya mobil pemadam. Ini ada 3. Kemarin kan ada sekitaran 12 semuanya dikerahkan dari Banda Aceh 8, dari Aceh Besar 4. Semuanya membantu armada pemadaman. Sebenarnya kan kalau misalnya ada mobil yang 17 miliar itu bisa menjangkau yang paling atas. Iya. Sehingga kan yang paling lantai 4. Kemarin kan lantai 4 tuh nggak kena air nanti. Oh, ada lihat? Ada. Oh. Cuma di lantai 3 yang. Oh iya, cuma di lantai bawah ini. Jadi sebenarnya kalau ada mobil itu kan bisa sampai ke lantai 4. Tapi di sana udah dipasang polis lain kan. Yang akan lakukan penyelidikan apa penyebab yang terjadi kebakaran. Kami para polisian mengamankan. Sekarang juga mamang-mamang. Aduh, aku lupa bawa kamera loh. Iya juga ya. Apa? Kapan sekarang? Ya. Jangan. Kantor kita Kabarnya sangat ya. Gue bentar jawab. ya Allah. Pegang. Mobil plat merah lagi. Ada insiden juga. Bocor ya. Bu, sampingnya bu. Si mama. Oh, nggak apa-apa. Motor plat merah. Plat merah. Motor negara. Sebenarnya nggak boleh, orang kan Ini sedikit terjadi insiden karena mungkin memang lalu lintasnya masih macet, tapi tidak semacet kemarin. istirahat lagi ya. Hah? Istirahat. Nah, sebenarnya tadi masalah dulu nih. Soalnya dia kan di luar lane ini, jangan di sana. Iya. Dia kan baca tuh yang lewat. Kita putar balik. Nggak bisa putar balik ya. Bisa. Pak merah pun titipan nih.
Bau asapnya masih ada ya? Masih keluar. Apa? Disiram lagi ya. Kok tahu Syarif? Aku selalu cari ya. Tadi kalau isi air di sana. Mobilnya nggak semprot aja ya. Yang semprot mobil mana? Mobil itu. Oh. Nah, tadi ibu itu dipukul bilang. Iya, dipukul mobilnya. Walah. Tuh cewek itu tenang ya. Oh, cewek itu tenang. Cantik lagi. Buhaya, debal. Masih mobil. Bilang mobil negara, motor negara, kok ada. Kan jelas memang salah dia, salah ibu itu dari karena kan dia jalan. Lama kali. Masih belum ini datang. Dia ngomong capek orangnya, Pak lelah. Dia itu memang Pak. Dari semalam orang kerja dari kemarin. Iya. Oh, ini pemadamnya. Putar. Cagak. Jalan kita ngomong ya. Pasti ya. Kalau sini Kita bisa ke belakang. Ke belakang. Lewat di Snaker tingginya. Belakang situ ya tuh di Snaker. ya, kita putar. Kita mutar ini belok arah kanan ini aja. Putar arah. Bisa nggak ya? Ada jalan nggak? Oh alah nggak ada jalan. Nggak, tapi bisa kita ke belakang. Oh. Macet lagi ya? Oh iyalah. Kayak memang Hati-hati ya.
Sebenarnya nggak salah sih. Karena aku bilang karena dia ini yang panas itu Iya. parkir. Nah ibu ini masih di luar garis lane itu nggak masuk ke sana. Ya arogan. Arah jalan juga kita pantau di sini kita ya. Iya. Oh, oh. Macet. Hmm. Ini ya. Iya. Oh iya kemarin. Mana lihat? Oh, lurus saja. Dia pun pakai firasat. Kalau kanan. Ya. Oh memang satu arah kan? Wah, di sini juga. Kanan ya. Oh. Iya kayak ya. Iya. Kita cari kanan lagi. Kanan ya. Oh. Nah, kayak ibu tadi jadinya. Ini mana-mana. Coba ya. Tunggu lu, mobil ini mau mundur. Pasang garis lane. Ini bagus nih bangunannya. Tuh kan, apa asapnya masih ada. Nah, tuh lihat. Tuh, sahabat lihat, apa asapnya masih mengepul di atas. Oh iya betul. Emangnya jadi kita harus masuk lewat sini? Coba. Nah ini dari sisi belakangnya nih teman-teman. Wah. Ya. Di belakang dia. Habis dulu. Oh alah, habis. Oh di dalam ada ini, ada pemadam. Udah masuk ke dalam. Ini bahan makanan, ternyata di ruang sebelah sini gudang. Mie instan juga udah hangus kebakar semuanya. Hati-hati keciprat air kita.
ini triplek ya dindingnya. Iya. Oh. Rangka besinya aja. Besinya aja itu yang beton. Ini kan untuk liftnya, lift. Oh ya. Orang-orang yang di lift gimana? Ada orang, ada lagi. Dia kan langsung dievakuasi ke sumber api di mana langsung tutup semua dia. Karena kan sudah terintegrasi dia. Oh ya. Oke. Sayang juga rumah-rumah yang ada di samping. Iya. Tutup. Sampai panjang. Ini lewat mana kita balik? Cuma kitanya nggak tahu. Karena dia masih tutup rumah.
lemes, atau nanti radang tenggorokan, atau nanti terjadi namanya sakit kepala. Sebenarnya sakit kepala ditimbulkan itu karena kita kurang minum. Dan juga bisa yang paling parah itu gagal fokus. Ya, gagal fokus. Sebenarnya kan ada satu peraturan bahwasanya kalau ada mobil barang itu tidak boleh terlalu lama berhenti di tengah-tengah jembatan. Jembatan ini dia tidak diperuntukkan untuk menahan beban yang terlalu lama. Sebenarnya, makanya kan jarang sekali kita lihat ada lampu merah di dekat-dekat jembatan. Begitu. Karena dia bisa menyebabkan amblas. Kita belok kiri. Ini dari simpang Simpang Matai, kita langsung belok kiri di sahabat daerah agar Anda tahu di mana arah kantor yang baru. Kita mengikuti jalan aspal ini. Tapi aku pengen juga tuh ya kita nge-review Kabakar itu. Iya kan? Kapan ya kita buat Kalau bisa buka puasa di situ ya. Iya. Tapi nggak disediakan tempat tadi. Cuma jualan aja lapak dagang. Kita kan bisa buka Iya. Alah. Sebenarnya kan tubuh kita itu 70% yang kita butuh minum sebenarnya. Iya. Makanya kan kalau misalnya di bulan Ramadan kan saya bilang kurangi aja aktivitas di luar atau apalagi kan cuaca pancaroba kan. Jadi memang cuaca kita berubah-ubah. Kadang di paginya kita hujan, siangnya panas, nanti hujan lagi, sehingga kan tubuh kita tuh butuh banyak namanya asupan kalori. Nah, kalori itu bisa dapat dari air. Sehingga apa? Sehingga rentan sekali pada bulan suci Ramadan ini kalau kita terlalu banyak aktivitas di luar, terkena penyakit demam, flu, sakit kepala, ya. Ini yang sering terjadi gitu kan. Nanti radang tenggorokan. Ya, termasuk ketika kalau terlalu banyak ngomong gitu juga bisa radang, karena kan biasanya kita kan tenggorokan kita kan kering. Nah, sehingga dia tidak ada pelumas atau tidak ada air yang membasahi. Sehingga bisa terjadi radang. Aku nggak tahu bayangin gimana kerjaan abang pemadam tadi ya. Dia di suasana puasa, pancaroba seperti ini, cuaca nggak pernah menentu, seperti perempuan juga baperan juga cuacanya. Akhirnya kan, ya bener gini, gimana mereka tahan di dekat api itu panas dulu ya bang. Kita yang lihat dari jauh aja sudah ngeri, apalagi orang yang dekat kan. Walaupun mereka pakai baju yang bakar api, Iya. panasnya karena kita baru sebentar sudah mulai terasa lemas ya. Iya. Karena memang asupan air kita sudah mulai menurun. Nah, sehingga gini ya, ini sangat menguntungkan bagi orang-orang yang ingin diet ya, yang ingin mengurangi kadar lemaknya. Karena kenapa? Pada saat bulan suci Ramadan, ketika kita tidak ada makan dan minum dari pagi sampai dengan sore, itu tahu nggak semua energi yang didapat dari tubuh kita dari mana? Dari mana? Dari cadangan lemak yang ada pada diri kita. Itulah yang digunakan oleh tubuh kita untuk menambah asupan energi, sehingga kita masih kuat untuk melakukan aktivitas. Nah, makanya kan ketika kita berbuka itu disarankan kan untuk minum air putih secukupnya, sehingga apa? Sehingga tubuh kita tidak terjadi dehidrasi. Nah, nanti sebelum tidur juga minum air putih lagi. Nah, sehingga tubuh kita tetap stabil kadar air yang ada dalam tubuh. Sebenarnya kan efek daripada kalau kita kurang minum, nah ini kan kita tuh sering sekali terjadi namanya gagal fokus, tetap terjadi gagal fokus ya. Dan juga kita kadang merasa cepat lelah,
atau capek, sakit di bagian badan, sebenarnya itu kan karena efek kita kurang minum. Jauh kali ya pembahasan kita. Ya, dari kebakaran. Oh, lagi buka lowongan. Ini apa? Duta Muslimah Trainer. Audisi. Oh, bisa nyanyi tinggi dia badannya. Iya. Nah, kita dari lorong tadi kita lurus saja. Kalau kita belok kanan tadi arah Harapan Bangsa. Apakah Harapan Bangsa? Tapi kita lurus saja ya. Lurus saja. Ramadan itu sampai dengan pukul 15 lebih 30 menit akses kantor. Jadi nggak seperti hari biasanya. Kalau hari biasa kan sampai jam 5 kan. Ini enggak, sampai jam 5 sampai jam 3.30 menit saja. Batasnya dikurangi karena memang sistem yang paling habis memang. Tapi kan kita nggak lama ya badan ya. Kayaknya 3 minggu ya. Jadi udah selesai. Jadi langsung pulang. Terasa ada. Supaya sahabat Era, aku mau jelasin gini. Tadi siang kan, saya bersama dengan teman-teman pokat di Yasana Pasir Aceh. Tadi pagi kita melakukan pelaporan ke Polda Aceh, tepatnya di Propam ya, karena memang ada terjadi satu indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, di mana mereka menembak masyarakat hingga meninggal dunia. Akhirnya keluarga korban datang ke kantor Yasana Pasir Aceh untuk mendapatkan keadilan. Nah itu tadi teman-teman, para masyarakat didampingi oleh para geci sudah datang ke kantor. Mereka baru pulang dari Polda. Nanti coba kita cek dulu apa hasil dari pulang di sana. Kita lapor 2 etiknya sama pidana.
Ya. Sampai di kantor nih. Ini para klien kita. Sampaikan kamera ini. Ini hanya masih banyak setengah pagi. Maju. Yang teleponnya meja. Gon meja. Hati namanya telepon, koji lagi juga. Ini orang tua udah mengira. Yang awalnya hanya Ini dia tadi kita sudah dapat surat tanda bapak. Ini tadi, ini hasil laporan kita nih, lihat tadi kita udah mendapatkan surat tanda penerima laporan, artinya laporan kita sudah diterima oleh Propam Polda Aceh terkait penembakan salah satu masyarakat yang ada di Cetueng ya, yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga kita melaporkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut dan mereka harus mempertanggungjawabkan. Hari ini keluarga dari korban ingin mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang dilakukan. Inilah buktinya tadi sahabat ya. Nanti kita minta statement masyarakat. Putra, ini ruang podcast kita. Yang saksi mau tinggal kan? Saksi mau tinggal hadir kan? Mana ini saksi? Mampu. Soalnya kira udah jauh, dia nampingi. Olehnya. Dia masih saya pegang korban, agian sih kalau tu nak telefon lewatnya dulu, meeting atau meeting program, ketemu pok apa, jadi dampingi lewat yang nasi. Kalau awaknya cuma yang foto-foto di lapangan, tidak salah, tapi kan begini. Nah, dia Orang kantor yang, ada yang. Ada mafi kan? Kau koji itu dia menjelaskan di bawah penjelasan dari penjelasan. Pokoknya kan saksi nak hero hadirkan. Saksi kan nama pilih. kenapa ada? Kalian nama cok. Kan Kawan, cok cik nombor kamu. kita di. Nah, hai kan nanti kamu pilih mau ini waduh. Kamu lagak di. Kadang kamu pilih dua telepon waduh kan. Anak mau telepon juga nak punah hai kampung. Karena secara pidana itu tak bedah ile, kamu bedah ile dengan ngon kan, tiba instruksi ketua kali juga bang secara pidana belum. Tapi kamu bedah ile tiba, tapi orang siap tu, tu juga mau kita lakukan, ya. Pokoknya kita nak ingat betul, sesuatu yang berkenaan dengan lawan di propam Polda, atau lebih dengan propam Jo, lebih yang dihubungi. Ini nomor tahun ini boleh? Kawan-kawan yang ada mau tinggal utangnya Pak Polisi men. Polisi itu bagaimana? Dua kampung kan untuk kepentingan jiban apabila dari masuk transaksi langsung di pembaliannya. Dua kali kamu langsung dari juga dia kamu kamu kayak gitu ya. Sekian korban kita ini yang sama ya kan. Dan untuk kepentingan sih karena nyawa macam perlihat pengembangan lagi dia yang hal-hal yang diperlukan sana yang diperlukan utamanya masuk ke dalam maka darinya mereka tidak lepas dari koordinasi hubungan perlayannya tetap selalu koordinasi Ya. Anak dia, kapan nanti bulan sudah ikut awak dari meeting ni kan? Nanti bawa meetingnya juga, biar tahu meetingnya sudah itu ke TKP. Kembali menembak untuk secara pidana kita lakukan juga, tapi bedah kamu ilai atau kamu ilai. Nah, hai dengan jawaban-jawaban, dengan kalau kamu turun di lapangan kan, dia dengan saksi ini untuk ilai. Kamu bedah ilai tu baru ikut kamu,
Ini harus diatur baru. Tapi kalau kabar kabarin Pak Muji, karena dia tak urutan dia. Kakinya berarti jalan terus. Oke, sobat daerah, ini teman dari korban, ini keluarga korban sudah meninggalkan lokasi kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Ini dia. Oke, Pak Mujakir, kita minta statementnya dulu sedikit. Di mana kita duduk, Pak Mujakir? Di sana ya, Pak Mujakir. Ini gimana? Di sini, jangan di sini. Adalah Pak Mujakir, advokat kita tadi yang di Polda yang melaporkan terkait kasus yang terjadi penembakan warga Cekeung ya. Itu update ke apa? Ini live kita, Pak Mujakir. Oke. Live jangan dulu nggak? Enggak, Pak. Oke, gimana Pak Mujakir proses tadi sehingga kita bisa diterima SPKT? Kami dari tim tadi sudah masuk ke itu bukan SPKT, ke propamnya. Propam. Itu kena etik. Secara pidana belum kita laporkan. Ini masih etik yang kita laporkan. Tadi kita datang sana jam 11 jam 12 habis sholat kita diterima dan diambil keterangannya dari pihak korban. Dugaan pembunuhan, Penembakan ya. Jadi untuk saat ini laporan kita sudah diterima nih Pak Mujakir. Alhamdulillah sudah diterima tadi, ada bukti lapornya tadi. Sudah diterima. Apa bukti lapornya nih? Bukti lapor kita mau nampain dulu, ternyata memang yang terjadi kemarin pasti pasca megang ya. Ya, pasca megang. Nah, ini dia sahabat Yara, surat bukti lapor yang sudah diterima oleh Propam Polda. Polda Aceh. Nah, ini dia nih. Dipegang oleh Pak Iskandar, Kepala Yara Polda Aceh Utara ini. Untuk langkah selanjutnya bagaimana nih Pak Mujakir? Ini kan kita tunggu lagi nanti dari propamnya, kan nanti kita sudah diminta nomor HP, nanti diberitahukan selanjutnya. Tapi ada tadi dikabari orang ini akan turun ke TKP, ke tempat kejadiannya di Cekeung. Oke, baik, tadi untuk pihak keluarga bagaimana Pak Mujakir? Apakah nanti ketika memang minta keterangan atau BAP oleh pihak penyidik Polda atau Propam, kita akan dampingi nih Pak Mujakir? Ya, itu kita sampaikan tadi. Kenapa pihak keluarga kita sudah di kantor, kita akan memberitahukan. Tiap nanti berkenaan dengan penyidikan itu harus diketahui oleh pengacara Yara atau dari Yara. Harus didampingi salah satunya. Oke, Pak Mujakir, pesan terakhir Pak Mujakir, apa harapan dari keluarga korban nih Pak Mujakir terhadap oknum polisi yang menembak mati salah satu keluarga mereka Pak Mujakir? Keluarga korban tadi itu minta keadilan. Ya. Sangat simpel, dari keluarga korban minta keadilan. Karena dari cerita-ceritanya tadi, cerita dari saksi juga tidak ada di situ peringatan, tapi langsung ditembak. Di sinilah pihak keluarga mencari keadilan di sini. Ya, insya Allah kita minta kepada Kapolda Aceh. Dan kasus masalah ini, penembakan ini, tolonglah ditindak bagaimana ya mestinya. Ya, betul. Dan kita dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh akan mengawal sampai tuntas nih Pak Mujakir. Ya, insya Allah ini sampai tuntas, karena kan rencana kita besok akan kita lakukan secara pidana. Tapi hari ini kan karena jam 3, karena ini jadwal puasa, karena puasa. Tapi orang ini minta besok pagi saja. Nah, kita akan lakukan secara pidana juga nanti. Berarti tim Yara akan membedah lagi terkait pelaporan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi. Terima kasih Pak Mujakir atas waktunya. Oke, inilah Pak Mujakir, advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Ya, luar biasa. Langsung nyanting dulu Bakir. Oh, udah siap. Udah, mending banget. Bukan, masalah paralel. Ini juga ada Pak Saputra juga tadi ikut serta mendampingi. Bagaimana Pak statementnya? Udah sama sampaikan dengan Bang Jakir tadi. Oke, Lia, kita closing dulu. Oke, kita closing. Oke, Lia. Apa? Kita aku lihat. Closing dulu. Oke teman-teman, terima kasih. Pembahasan kita sangat panjang hari ini. Dari tadi kita melihat kebakaran, terus berbicara masalah apa ngabuburit ya tadi, sampai dengan pelaporan kita yang kemarin yang dilakukan hari ini. Dan terima kasih udah tetap mantau media sosial kami. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semuanya, dan sebentar lagi berbuka, 2 jam lagi, tetap sabar. Iya, betul. Oke, Lia nggak buka masker?
Ini saya ini Lia ini. Masih sama mukanya dengan yang kemarin ya. Iya betul. Yani sahabat Yara, mungkin nanti kita akan terus mengupdate seluruh aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dan juga ikut serta mengawal kasus yang memang hari ini sangat seksi ya, karena melibatkan APH atau aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian. Ya kita berharap semoga dari pihak APH ini bisa menerapkan keadilan yang semestinya bagi masyarakat kita tentunya. Dari tadi kita sudah update tentang kebakaran Sujiamo sampai dengan ngabuburit dan juga lokasi kantor kita. Bagi sahabat Yara yang ingin ke kantor, silahkan datang ke kantor Yara ataupun konsultasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum gitu. Kita terbuka 24 jam di sini. Oke, sahabat Yara, gitu aja live kita hari ini. Saya Syarif. Saya Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.